يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan sejak masa janinnya kita sampai tumbuh dewasa kita, dan semoga kenikmatan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu bersifat kontinu sampai akhir hayat kita dengan khataman hayat, yaitu husnul khatimah. Yang mana itu semua adalah karunia yang tidak Allah Ta'ala berikan pada semua orang, melainkan pada hambanya yang Allah kehendaki. Bahkan kita merasakan atau terdapat pada diri kita keimanan ini merupakan karunia yang hanya hamba-hamba terpilih yang Allah Ta'ala berikan padanya, tidak pada semua orang. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa baik yang telah berlalu dari sejarah atau yang sedang berlaku di keseharian atau bahkan yang akan terjadi kelak, kerap kali tidak membuka pintu hidayah bagi banyak orang, tidak membuka pintu Islam bagi banyak orang. Sebagaimana belakangan hari terjadinya genosida di tanah saudara kita di Gaza, di Palestina, itu membuka mata dunia akan buruknya perilaku orang-orang Yahudi. Semoga Allah Ta'ala melaknat mereka semua, dan juga membuka mata dunia akan kesabaran banyak dari kaum muslimin di Palestina atau di Gaza terutama. Namun ternyata itu tidak dengan adanya demonstrasi di berbagai kota di Eropa dalam rangka mendukung keabsahan dan recognition akan negara Palestina, negara kaum muslimin ini, tidak membuat mereka converting to Islam, tidak membuat mereka masuk Islam. Artinya hidayah itu belum sampai pada mereka. Padahal yang hak itu sudah jelas. Jadi kebanyakan dari orang-orang barat, mereka mendukung saudara-saudara kita berdasarkan humanity, kemanusiaan, bukan berdasarkan simpati dan empati, kemanusiaan, bukan berdasarkan keagamaan. Namun mudah-mudahan dengan ini semua terbuka cakrawala bagaimana sabarnya saudara-saudara kita. Barangkali pada waktunya insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya di negara-negara barat dan timur,
dan juga Afrika, dimanapun itu. Kita berharap seperti itu jemaah. Jadi dengan istiqomahnya kita, dengan Islam kita, ilman kita, ini nikmat yang besar. Tanpa perlu kita harus melihat peristiwa-peristiwa besar, kita sudah muslim. Terdidik di tengah lingkungan kaum muslimin, di tengah keluarga muslimin. Maka ini nikmat yang seharusnya sering kita ingat dan kita syukuri. Teman-teman sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah di pagi hari yang nikmat ini pengkajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, lanjutan di pembahasan arahan para ulama tentang tilawah membaca Al-Quran, yaitu berusaha merenungi, mentadabburi bacaan Al-Quran, baik yang dia baca sendiri atau yang dia dengar semampu dia. Namun di sesi kita kali ini lebih fokus di mawani' al-fahm, yaitu pencegah pemahaman, hal yang membuat kita itu terblokir dari memahami Al-Quran. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, wal yatakhallatali min mawani'il fahmi. Hendaklah orang yang tilawah, orang yang baca Al-Quran, membersihkan dirinya dari segala penghalang pemahaman, ya, membersihkan diri dari segala hal yang menghalangi dia dari memahami Al-Quran. Mithlu an yukhayyala syaitanu ilaihi annahu ma haqqaqa tilawatil harfi wala akhrajahu min makhrajih fayukarrirahu tali. Di antara hal yang bisa menghalangi kita dari memahami Al-Quran apa? Syaitan membisikkan kepada pembaca Al-Quran ini bahwa ia belum benar-benar membaca huruf dengan tepat, belum mengeluarkannya dari makhrajnya dengan sempurna, sehingga yukarriruhu at-tali, maka si pembaca ini terus berulang-ulang mengulang huruf tersebut, dia ulang lagi karena merasa belum sempurna. Fayasrifu himmatahu an fahmil ma'na, sehingga perhatiannya terserap hanya pada pengucapan, bukan pada pemahaman makna. Ini orang terkena gangguan dari syaitan. Dan ini terjadi pada sebagian mutanati', sebagian orang yang sangat atau terlalu fokus dalam ilmu tajwid. Lihat tuh, ilmu ada, betul, ilmu tajwid itu ilmu agung. Sebagiannya itu wajib diterapkan, sebagiannya sunnah diamalkan. Tapi rupanya punya ilmu itu tidak cukup. Punya ilmu itu belum cukup. Melainkan penerapannya itu benar apa enggak, berlebihan atau meremehkan. Ada orang punya ilmu, dia meremehkan ilmunya, muqassir. Dan ini yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat banyak sekali di Ali Imran, di Al-Bayyinah. Itu perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israel itu justru setelah datangnya ilmu. Jadi ilmu datang, mereka malah berdebat. Dulu waktu belum ilmu itu datang, belum punya ilmu, semua antang-antang aja. Tapi ketika ilmu itu mereka punya, malah justru berdebat. Ini menunjukkan ketidakberkahan mereka dalam menyerap ilmu. Ini muqassir. Tapi ada juga versi kutub lain, yaitu memiliki ilmu tapi ekstrim gitu. Terlalu menerapkan ilmu, betul, menerapkan ilmu, oke. Tetapi penerapannya itu melebihi dari kadar yang wajar. Ini namanya mutanati', mutasyaddiq istilahnya dalam bahasa Arab. Itu orang yang terlalu berlebihan dalam menerapkan ilmunya. Sehingga bukannya dia istiqamah, tapi dia malah menghambat dirinya dari istiqamah sebenarnya. Dia seperti orang yang melangkah dan berlari di tempat.
tidak maju-maju, mundur memang tidak, tapi tidak pernah dia maju dan dia letih di tempat yang sama. Nah, orang yang membaca Al-Quran juga ada dua kutub ini. Kutub pertama muqassir, nggak mau belajar. Ataupun kalau dia belajar punya ilmu, dia nggak mau nerapin ilmu tajwidnya atau bacaan yang benar. Ini muqassir. Yang penting targetnya yaitu ya banyak bacaan dan bodo amat lah mau bacaannya kayak gimana kayak, yang penting banyak. Ini muqassir, meremehkan. Tapi ada juga mutasyaddiq, ekstremis, mutasyaddid, berlebihan. Yaitu seperti ini. Ya, terbisikkan oleh syaitan kepada hatinya bahwa dia membaca huruf ini kayaknya belum tepat nih. Kayak belum makhrajnya belum sempurna nih, dia ulang lagi. Masih belum sempurna kayak enggak, dia ulang lagi. Itu untuk satu huruf. Nanti di ayat berikutnya ada lagi huruf lain yang dia merasa tuh belum tepat, dia ulang lagi. Ini kok jadi imam, makmumnya juga kesel. Ya. Makmumnya juga kesel. Ini orang mirip dengan, ini orang enggak pantas jadi imam bahkan. Enggak pantas jadi imam. Imma dia belajar tajwid, mengilmuinya dan lancar dalam membaca tanpa ragu-ragu, atau dia membenahi keraguannya itu sehingga bisa hilang bisikan-bisikan syaitan untuk terus membuat dia berulang-ulang. Orang seperti ini sama seperti orang yang ketika mau sholat takbiratul ihramnya diulang lagi. Pernah lihat Pak orang kayak gitu? Ini orang yang penuh dengan was-was. Ini orang kena bisikan syaitan. Jadi Allah nggak jadi. Karena ragu, kayak bertanya. Allah Akbar. Diubah lagi, dia ulang lagi. Allah Akbar. Ya. Terus lagi ulang lagi. Allah Akbar. Ente mau takbiran Idul Fitri atau gimana? Enggak sekali la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Kebanyakan Allahu Akbarnya. Ya diulang-ulang terus. Ada kayak gitu. Ya, dan bisikan syaitan. Sampai ketika dia mau salat jemaah. Mau salat jemaah nih. Imam udah Allahu Akbar. Kan dianjurkan bagi imam Allahu Akbar itu segera. Allahu Akbar cepat. Itu dianjurkan. Enggak lama Allahu Akbar. Ini sebagian ulama memakruhkan. Tapi dianjurkan apa? Allahu Akbar. Dah selesai. Langsung lanjut. Makmum juga gitu. Allahu Akbar. Tapi ada makmum yang Allahu Akbar. Lagu lagi. Prepare lagi. Persiapan lagi. Benahin ini itu. Allahu Akbar. Was-was lagi. Kayak tadi belum benar deh takbirat. Ya. Imam sudah selesai Al-Fatihah, selesai baca surat, imam kemudian ruku', dia baru mulai Allahu Akbar, baru kemudian dia nyemplung ke dalam salat berjamaah segera. Itu bisa tuh cepat. Tiba-tiba. Ini kan bisikan syaitan supaya dia enggak dapat bacaan Al-Fatihah. Tuh. Bisikan syaitan sebelum salat, takbiratul ihram berulang ya. Pun juga ada sebagian dari ahli tajwid yang seperti ini, jadi ngerasa nggak pas tadi bakranya. Ara'aita gitu. Karena mungkin pengajaran dulunya ketika belajar tajwid itu gurunya memang bagus, gurunya untuk betul-betul dia makhrajnya benar sehingga diulang-ulang dulu pas lagi belajar. Tapi ketika ketika sedang menerapkan bacaan itu gurunya nggak menyampaikan, kamu kalau udah baca yakinlah dengan bacaanmu. Bedakan antara sesi training, latihan, dengan sesi kamu sedang performa bacaan. Ketika lagi performa bacaan tilawah, maka jangan seperti lagi latihan. Ya. Ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cepat aja yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan jangan berhenti di situ-situ aja itu masalah huruf ragu ini benar apa enggak, sinnya ini tebal, udah lanjut. Selama tidak berlebihan, selama tidak terlalu jauh seperti yuwaswisu, kalau sad gitu kan udah beda huruf ini. Nah itu. Tapi yuwaswisu, wah ini tebal tipis, apa ini dalam istilahnya, apa dalam tajwid ini. Difikirin itu.
Justru dia lebih memikirkan dalam tilawahnya apa? Konsentrasi di istilah-istilah tajwid. Ini pengaburan dari syaitan terhadap pikiran orang yang membaca Al-Quran. Terjadi pada sebagian ahli tajwid. Ketika mereka membaca Al-Quran. Ini di antara penghalang. Ya. Kita fokus di situ dulu. Ana mau melihat ke beberapa kitab lain. Dari beberapa kitab tentang masalah ini. Ya. Ana membuka kitab namanya Tahqiq Al-Wisal Bainal Qalbi wal Quran, karya Majdi Al-Hilali. Ya, Majdi Al-Hilali. Maka dikatakan asy-syaitan milhah bati'ul yas. Ya. Ada pernyataan asy-syaitan itu milhah. Milhah itu gigih. Syaitan itu gigih, milhah. Ala hayyulihu artinya gigih. Ya, kita tuh istilah ilhah ini kita dianjurkan untuk ilhah dalam berdoa, itu gigih dalam berdoa. Apa maksud gigih di sini? Yaitu berulang-ulang, ya. Continue itu maksudnya ilhah. Fit doa, berulang dalam doa. Atau minta sesuatu, minta lagi. Nah, itu ilhah namanya. Nah, syaitan itu mulih. Dan bahkan bikin milhah, yaitu apa? Sangat gigih, rajin, bati'ul yas, tidak mudah menyerah, itu syaitan. Syaitan itu tidak mudah menyerah. Dikatakan dalam kitab Tahqiqul Wisal karya Majdi Al-Hilali, inna hadafas syaitani huwa ib'adu kulli fardin minal ummati 'anil intifa'il haqiqi bil Qur'an. Ya, katakan bahwa tujuannya syaitan itu adalah menjauhkan setiap individu dari umat ini daripada mengambil manfaat secara hakiki dengan Al-Quran. Itu tujuannya. Syaitan akan berusaha agar seorang muslim itu terkaburkan dari mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, manfaat yang hakiki. Itu enggak dapat. Itu syaitan berusaha gimana? Orang banyak yang dia senang dengan Al-Quran. Dia bahagia dengan Al-Quran. Dia merasa mulia dengan turunnya Al-Quran ini. Maka syaitan berusaha gimana caranya walaupun orang ini senang dengan Al-Quran, gimana caranya supaya hatinya itu enggak mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca atau dia dengar. Itu sebenarnya syaitan. Lidzalika fahuwa fil bidayati yajtahidu fil haylulati duna qira'atil muslimi lil Qur'an. Ya, oleh karena itu di antara keinginannya syaitan menghalangi di fil bidayah yajtahid fil haylulati duna qira'atil muslim lil Qur'an, yaitu berusaha untuk memberikan penghalangan terhadap bacaan seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Imma bitaswif, bisa jadi dengan cara taswif, menunda-nunda. Di antara trik dan treknya syaitan agar kita tidak berintifa', mengambil manfaat dari Al-Quran, taswif, menunda-nunda. Nanti ajalah, besok ajalah, enggak usah tilawalah, ada inilah, ada itulah. Itu taswif. Au bi ishghalihi bi amrin akhar, atau adanya pekerjaan atau hiburan atau urusan lain, disibukkan, ishghal, disibukkan dengan urusan lain. Padahal ini jadwal dia baca Al-Quran, jadwal dia murajaah, jadwal dia tahfidz. Namun syaitan mengalihkan ke hal lain. Apa ada aja. Terutama kita punya handphone sekarang. Handphone itu sering membuat kita enggak sadar. Sudah habis waktu 15 menit scrolling video. Sudah habis waktu sekian menit melihat media sosial. Dihalangin. Itu bukan hanya dalam Al-Quran, apapun itu. Antum hadir kajian udah gigih, bagus, Masya Allah. Tapi ketika pas kajian, antum kemudian teralihkan, terdistract dengan notifikasi, ngeliat media sosial, dan seterusnya. Itu manusiawi di zaman sekarang. Mudah
terperdaya dan teralihkan. Dan ini semua dari syaitan, dan juga kita menerima itu gitu loh. Itu isghal, dibuat sibuk gitu loh. Dibuat sibuk. Jadi syaitan berusaha kita tuh nggak mendapatkan manfaat dari apa yang kita inginkan. Baik kajian, baca Al-Quran atau apa, dihalang-halangi kita. Sebelum beramal dihalang-halangi, taswif, ditunda-tunda, akhirnya nggak jadi kajian, akhirnya nggak jadi baca Al-Quran. Tapi ketika kita udah nyebur, udah nyemplung mau nih, udah mau kajian, isghal. Atau ketika kita udah mau baca, dibuat kita sibuk dengan hal-hal lain. Ya. Fa in qara'a bil fi'l dakhala alaihi min madakhila muta'addidatin. Kalau memang ini dia qara'a bil fi'l, betul udah siap baca Al-Qur'an ya, udah siap. Kalau yang tadi kan belum siap tuh. Dia tertunda atau tersibukkan dengan hal lain. Enggak, ini udah dia enggak nunda, alhamdulillah, dan dia enggak tersibukkan lain. Udah fokus dia udah Al-Qur'an, udah mushaf di depannya. Maka syaitan masuk dari beberapa pintu. Bisa antum betul-betul perhatikan ini bisa terjadi pada kita semua. Dari beberapa madakhil, yaitu dari madkhal, yaitu dari beberapa pintu. Kayak kita udah baca Quran nih. Dan ibaratkan yang lain baca kitab juga, baca atau pas kajian juga. Berapa nih? Pertama, madkhalut ta'ab wan nu'as. Di antara pintu-pintu gangguan ketika lagi baca Quran, lagi beramal, yaitu pintu at-ta'ab, rasa lelah, dan an-nu'as, ngantuk. Ya. Kalau lelah insyaallah bapak-bapak enggak lelah, tapi kalau ngantuk Anda subscribernya sepertinya. Ya. Apalagi subuh di VCM ini, subuh di sini tuh Masya Allah. Terus semalam habis hujan lagi, itu enak banget. AC-nya dingin, adem Masya Allah. Ya. Sehingga terjadi pemandangan yang sudah biasa Anda lihat pada sebagian antum. Ya. Nah, ketika seorang mulai membaca tiba-tiba merasa mengantuk atau lemas seakan energinya terkuras. Maka syaitan meniupkan rasa malas supaya membaca itu lebih berat. Sebagian dari ulama, Anda pernah mendengar Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah di Masjid Nabawi, beliau mengajarkan ketika ada pertanyaan di sela-sela kajian beliau tentang seorang yang kok kalau dia membaca Al-Quran itu langsung ngantuk sampai keluar air mata, bukan karena nangis atau terharu, bukan, karena ngantuk. Kok bisa gitu? Maka kata beliau rahimahullah, sebagian dari orang yang punya kapabilitas dan khibrah dalam dunia ruqyah dan sihir, itu mereka menyatakan biasanya ketika antum dulu baca Quran biasa aja, normal. Tapi kok sekarang kalau baca Quran langsung ngantuk. Dulunya paling biasa aja. Sekarang kok enggak? Itu tanda-tanda kena ain katanya. Antum kena ain. Dalam suatu perkara entah apa itu, pokoknya kena ain. Maka minta sama Allah supaya dihilangkan penyakit tersebut. Ya itu. Coba antum perhatikan belakangan ini gimana. Kalau baca Quran ngantuk gak tiba-tiba? Mesti baca Quran mesti ngantuk. Kalau baca Quran mesti ngantuk. Bisa aja kena ain gitu. Padahal dulu enggak. Adapun kalau antum ngaji kajian terus ngantuk, itu bukan kena ain. Itu emang ainnya antum yang bermasalah. Kayak gitu. Taib. Itu yang pertama, pintu pertama. Pintu kedua, madkhalu tahsili akbari qadri minal hasanat liyadfa'al qari al-Qur'an as-sari'ah ghairu al-mutadabbirah. Pintu kedua, pintu syaitan yang bisa memanipulasi, yaitu hati-hati di sini. Ketika kita baca Quran ada pintu syaitan, pintu godaan syaitan. Yang kedua, keinginan memperbanyak pahala dengan instan. Ini sadarin ini. Keinginan memperbanyak pahala secara instan. Ini seolah-olah baik, ikhwan. Seolah-olah baik. Tapi ini bisa jadi godaan syaitan yang memanipulasi antum. Itu syaitan menipu dengan niat yang tampaknya baik. Dengan ini, semakin banyak ayat yang kubaca semakin besar pahala. Ini bagus enggak?
Ya benar sih, benar. Tapi ternyata klausul ini atau kalimat ini mendorong pembacaan cepat tanpa tadabbur, tanpa merenungi, cepat-cepat. Hasilnya lisan bergerak tapi hati tidak tersentuh. Lisannya cepat, hati tidak tersentuh sama sekali. Subhanallah. Mungkin ini dikecualikan jika dalam rangka murajaah syariah, yaitu murajaah yaitu apa ya? Mengulang hafalan secara cepat. Mungkin kalau ini mungkin dimaklumi. Atau pengecualian kedua yaitu di bulan Ramadan, yang mana para ulama salaf dan khalaf mereka itu betul-betul berijtihad dan berjuang untuk memperbanyak bacaan mungkin, tapi itu pun tetap lebih afdal walaupun kita baca cepat, betul-betul renungi bacaan kita. Tadabburi bagi yang punya ilmunya. Bagi yang belum punya, semampunya aja. Jadi perlu hati-hati dalam menerapkan kaidah semakin banyak yang kita baca maka semakin banyak pahala. Itu sahih. Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya satu huruf itu senilai dengan 10 pahala. Betul. Maka kan kalau dikalkulasikan secara logika, semakin banyak huruf yang kita ucapkan maka semakin banyak pahala. Itu logis, betul. Tapi syaitan kerap kali menghiasi godaan dan bisikannya itu dengan logika yang awalnya seolah-olah benar banget. Tapi kalau misalnya kita dalemin, ini bisikan syaitan. Kita tahu, ini cacat logika. Itu rata-rata syaitan gitu. Awalnya itu memberikan premis-premis yang sangat logis. Tapi kalau kita dalemin, ini berbahaya premisnya. Enggak kayak gitu. Itu dari sejak sejarah iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Seolah-olah logis. Tapi ternyata itu tipu daya semua. Hati-hati, syaitan kadang-kadang memakai kaidah-kaidah yang zahirnya itu sempurna, perfect, tapi hati-hati, bisa aja itu malah justru jebakan. Jadi perlu ilmu yang lebih dalam untuk mengetahui godaan syaitan. Jadi yang kedua tadi apa? Perangkap atau pintu kedua apa? Yaitu keinginan memperbanyak pahala cepat. Ini juga memahami juga hati-hati juga. Jadi tapi memperbanyak pahala cepat secara instan. Itu ya, hati-hati di situ. Kemudian madkhal yang ketiga, yaitu pintu ketiga, madkhal syurudidz dzihn ma'a ba'dil kalimat. Yaitu syurud itu artinya kabur. Ya, nanti yaitu syurudidz dzihn yaitu gagal fokus bahasa kita. Kehilangan fokus. Ya. Kehilangan fokus, syurududz dzihn ma'a ba'dil kalimat. Kehilangan fokus itu juga pintu bisikan syaitan ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Ketika baca, pikiran tiba-tiba beralih ke hal yang lain, kehilangan fokus sehingga ayat-ayat berlalu tanpa makna, dan ini happening. Bahkan bagi yang berilmu sekalipun, jemaah. Bahkan ya bagi yang berilmu banget sekalipun, dia tahu setiap makna dari ayat-ayat ini. Tapi syaitan berhasil mengaburkan dari itu, mengaburkan dia dari tadabbur. Tiba-tiba udah 2 halaman dia baca, dia tadi apa ya baca? Enggak, dia tahu semua, paham, tapi kosong semuanya tadi. Karena ada yang difikirin. Syurududz dzihn an ba'dil kalimat, itu. Syurud ya, itu artinya kabur. Ya, kabur. Kayak di pesantren, biasanya pesantren ya. Bahasa pesantren itu kalau santri kabur, anak santri juga dulu, tapi anak nggak ikut demo di depan Trans, alhamdulillah. Itu kalau santri yang kabur ke kota, kabur dari pesantren, itu namanya sarot gitu. Ya, sarot itu kabur. Nah, pikiran itu bisa kabur, buyar konsentrasi, kabur, gagal fokus, beralih ke hal lain.
Nah, itu diantara gangguan syaitan ketika baca Al-Quran. Kemudian yang serupa dengan itu, yang berikutnya, madkhal tazkiri bi amrin min umurid dunya allati yanbaghi alaihi al-qiyam biha liyatruka al-qira'ah. Nah, ini serupa tapi enggak sama. Yaitu pintu setan berikutnya, mengingatkan urusan dunia yang dianggap belum kelar. Jadi bahasa enaknya kita gitu, mengingat urusan dunia yang dianggap belum kelar. Ya. Ketika mulai tenang dalam bacaan, syaitan membisikkan, kamu kan belum nelpon fulan. Ini belum selesai nih, ini masih tertunda nih, selesaiin dulu. Hingga akhir pembaca ulang gagal fokus dan meninggalkan baca Al-Quran untuk urusan lain. Ya. Seperti Anda juga pernah menyatakan di sini tentang masalah ilmu tentang fokus, ikhwan. Ilmu tentang fokus. Jadi fokus itu adalah Anda berani mengatakan yes untuk satu hal dan mengatakan no untuk segala hal selain itu. Itu namanya fokus. Fokus adalah Anda siap dan berani mengatakan iya untuk satu hal ini dan mengatakan no untuk segala hal selain dari satu ini. Itu namanya fokus. Adapun kalau antum katakan yes sama ini, yes juga untuk yang lain, antum nggak bakal disebut fokus, nggak disebut fokus. Gitu. Itu fokus. Fokus itu hanya satu aja. Fokus itu fokus namanya. Adapun ketika multifokus, maka ini tidak disebut fokus juga, enggak, karena ini hanyalah peralihan demi peralihan. Fokus itu hanyalah satu. Kalau antum ambil dua hal atau tiga hal, atau yang mereka sebut multifokus, ya, atau multitasking, itu hakikatnya sebenarnya bukan fokus. Kalaupun itu disebut fokus, itu hanyalah fokus yang beralih ke fokus lainnya, fokus yang beralih ke fokus lain dengan cepat. Itu, ya. Jadi fokus itu seperti itu. Maka ketika antum membaca Al-Quran, fokus di situ, berarti antum harus siap mengatakan iya hanya baca Quran. Dan ada apapun yang lain, no. Itu baru disebut fokus. Termasuk secara pikiran, alam pikiran kita. Kalau memang lagi baca Quran, tadabbur Al-Quran, maka pikiran-pikiran tentang selain apa yang ada di Al-Quran, katakan tidak padanya. Nanti insya Allah saya kerjain. Udah, lagi fokus lagi. Ketika lagi salat khusyuk, fokus. Maka pikiran-pikiran yang bukan termasuk dalam bagian salat dan bacaan salat atau yang didengarkan dalam bacaan salat, maka katakan tidak pada yang lainnya. Itu syaitan akan selalu mengait-ngaitkan kadang-kadang, bahkan bagi yang berilmu sekalipun. Misalnya kita mendengar imam baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian saling hutang maka ila ajalin musamma, sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang itu gitu. Itu ayat hutang betul. Kemudian syaitan menghembuskan. Karena syaitan ini kan jin qarin, biasanya dia itu tahu rekam jejak kehidupan kita. Maka di-searching oleh dia tentang hutang dalam hidup kita. Oh iya, fulan ngutang. Ya, dulu ngutang, pas ngutang ngiba-ngiba sama kita. Pas kita tagih dia gertak. Akhirnya ingat kisah-kisah lalu. Emang tuh, gerutu langsung. Keinget dia, keinget aib rumah tangganya, akhirnya kabur kemana-mana. Tiba-tiba imam udah selesai ruku aja dia ikutan. Itu satu ayat satu halaman Pak. Jadi cuma lama tuh. Jadi sepanjang berapa menit itu, dia ingat temennya yang dulu masih ngutang sama dia. Berapa ya dia ngutang ya waktu itu ya? 700. Tapi habis itu nambah sih 100.000 ya, 800 ya. Tapi nggak mau riba sih kita. Wah gitu, mikirnya syariat memang. Tapi tetap ini sesuatu yang nggak masuk di sini, nggak masuk di ayat. Dikaburin sama setan. Ini pintu lainnya. Ada urusan belum kelar, itu biasanya tuh. Membuat bacaan kita atau kita mendengar itu nggak fokus. Siaplah mengatakan tidak ketika membaca untuk hal-hal lain. Fokuskan di situ. Memang ada kadang masa-masanya, terutama lagi ada anak-anak
Atau istri lagi repot, kita baca Al-Quran, kadang kita gagal fokus. Ini memang karena konteksnya memang sulit ya. Jadi kalau ini wajar. Tapi kalau emang antum betul-betul pengen murni baca Quran saja, maka harus siap dengan prinsip fokus ini. Kemudian, nah yang berikutnya, pintu syaitan berikutnya, ini yang kita bahas sebagai jadi tema utama sekarang, yaitu al-ihtimam asyadid bimakharijil huruf wa itqanit tilawah. Ini termasuk pintu syaitan. Yaitu maknanya sibuk pada teknis bacaan. Nah itu singkatnya gitu. Anak kasih makna singkatnya. Sibuk pada teknis bacaan. Teknis di sini apa? Di masalah makhraj huruf. Terlalu sibuk di situ. Sehingga berulang-ulang dan enggak merasa pasti. Yang lebih buruk lagi kalau sibuk dari teknis dari segi nada. Itu lebih buruk lagi. Malah justru makhraj itu bagus. Tapi kalau terlalu sibuk dalam teknis makhraj, maka enggak jadi-jadi dong, enggak lanjut-lanjut. Gitu-gitu aja. Ulang. Apalagi kalau sibuk dalam teknis nada, irama. Ini malah sesuatu yang sangat buruk ya, memalukan. Jadi syaitan membuat seseorang berlebihan fokus pada tajwid dan suara teknis hingga melupakan makna gara-gara salah fokus. Padahal tujuan membaca adalah berhubungan dengan Allah melalui kalamnya, bukan sekadar melatih pita suara. Ya begitu. Atau hanya melatih tajwid. Kalau memang kita lagi tilawah, betul terapkan ilmu tajwid, tapi jangan berlebihan. Ini juga pintu syaitan bagi orang ahli tajwid yang dia bukan jadi imam tapi jadi makmum. Mendengar imamnya itu mendengar imam, pikirannya itu ke kesalahan imam dalam tajwid. Enggak ke Al-Quran dan maknanya, enggak. Ini musibah yang menimpa sebagian ahli tajwid. Sehingga hidupnya tuh, salatnya itu kesal isinya. Isinya kesal aja sama imam. Dia kesal sama imam. Bukan imamnya tadi mudah-mudahan. Mohon maaf nih kalau ada ahli tajwid di sini, mungkin kalau ada yang kurang tadi mohon maaf banget ini. Dia kesal sama imam. Beneran ini hal yang menimpa sebagian orang berilmu, ya. Tugas kita sebagai makmum mengoreksi imam jika emang imam itu salah dalam rukun salat, dalam bacaan yang salah. Maksudnya bacaan salah ini kalau makhrajnya memang berubah banget, misalnya dari kata aro'aita menjadi aro'aita. Nah, itu kita ini karena itu makhrajnya udah jauh itu. Tak mau to itu udah beda huruf ya. Enggak, tapi dia mungkin panjang pendeknya kurang. Kadang mungkin apalagi yang lebih buruk langgamnya enggak benar misalnya. Nadanya kurang bagus, nada flat gitu kayak flat aja itu. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Aduh, ini bukan ahli tajwid ini, ahli langgam nih. Makmumnya ahli langgam, sholat geleng-geleng dia makmum nih, flat banget, kayak guru ngaji saya dulu di surau di Langgar gitu. Aro'aital ladzi, ada kayak yang menarik gitu langgamnya itu. Ini juga godaan setan, bahkan lebih buruk lagi. Ngapain coba urus begitu? Ketika kita mendengar Al-Quran, kita tidak hanya menikmati nada sebenarnya, bahkan kalau nada flat aja, antum harus forsir diri antum untuk menikmati makna dan maksud dari ayat. Jangan terjebak pada nada, tapi tenggelamkan pada samudra makna. Karena kalau misalnya seseorang terjebak pada nada, itu dia tertipu. Sebenarnya Al-Quran tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya bukan itu, bukan untuk menikmati nada fadl. Itu mungkin bisa menyokong dan membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran. Tapi itu wasilah saja. Ya. Jangan nginep di Transjakarta. Karena bentar lagi mungkin di demo juga. Ya. Jangan nginep di kendaraan. Karena antum punya tujuan. Kan gitu. Orang yang fokus pada nada dan mendengar imam nada yang kurang bagus, dia kesel sama nadanya imam. Itu ibarat orang yang mau nginep di busway. Udah sampai duku apa ya namanya? Duku apa sih namanya?
Duku atas, ya. Nah soalnya naik busway terakhir pas kuliah di Lipia dulu ke Duku atas. Dia disuruh keluar nggak mau ya. Saya mau nginep di sini, enak soalnya nyaman. Lah lucu. Kenapa nih nggak udah sampai tujuan dia nggak malah turun ke tujuan yang maksudnya tujuannya gitu nggak, malah dia tetap sekekeh di wasilah. Ibaratnya orang yang kekeh di nada dan nggak mau ke tujuan baca Al-Quran atau tujuan mendengarkan Al-Quran itu apa? Makna, gitu. Ya, ajaib. Hati-hati dengan jebakan ini. Bahkan yang berilmu pun bisa terjebak dalam hal ini. Ya, ada tokek sini, masya Allah. Coba, ya. Padahal belum jam 6 gitu. Berapa kali coba? Sekali lagi jam 6 nih. 6. 7, salah dia berarti. Dulu sebagian orang kayak gitu tuh. Tokek menunjukkan jam. Ini kebahlulan yang hakiki ini ya. Taib. Jadi ikhwan, jangan terjebak di situ. Bahaya ya. Antum bisa benci dengan imam gara-gara dia tuh nggak mungkin bacaannya nggak ini. Ya akhi, antum kalau memang imam punya keterbatasan, ya udahlah, antum tadabbur aja, gitu. Kadang memang benar sih kita kesel sama sebagian imam, benar, karena imam ini kok nggak menempatkan Al-Quran sesuai yang gitu loh. Tapi apa yang bisa kita buat? Ya udah, kita tadabbur aja maknanya. Jangan kita fokus di situ. Jangan kita fokus di situ. Nanti setelah selesai sholat, selesai semuanya, kita bisa memberi masukan pada imam. Bisa masukan, wahai Pak Imam, mbok ya bacaannya benerin lagi, bisa belajar lagi itu. Tapi jangan pas lagi sholat dengerin imam, geleng-geleng dia kesel sendiri gitu, sampai nyubit diri sendiri gitu, sampai gregetan sama imam nih. Rasanya pengen maju terus, pengen saya aja gitu. Bisa terjadi kayak gitu. Mungkin imamnya memang jelek suaranya atau suka salah-salahan. Bisa seperti itu. Tapi coba jangan di situ. Coba tadabburi maknanya. Nah, kemudian juga ada berikutnya madkhal takhwifihi min tadabburil Quran. Pintu setan berikutnya menakut-nakuti seseorang dari tadabbur. Bisa tuh. Jadi pas baca Quran dia takut enggak mau tadabbur. Jadi setan membisikkan padanya, bisikan begini, mendalami Al-Quran itu bahaya, berat, hati-hati, jangan menafsirkan tanpa ilmu. Gitu tuh. Seolah-olah benar, emang benar sih jangan nafsirin tanpa ilmu. Tapi membuat dia mundur dari tadabbur. Karena apa? Jangan-jangan, udah nggak usah pikir maknanya, nggak usah, nanti salah lagi. Mestinya gimana? Mestinya kita itu banyak belajar tafsir. Mestinya kita itu kalau memang nggak bisa memaknai setiap kata yang dibaca atau yang diperdengarkan, minimal secara global aja ini surat atau ayat tentang apa global gitu. Misal kalau dengar misalnya wa idz qala Musa liqaumihi, berarti ini kisah Nabi Musa. Dah minimal gitu. Rinciannya kata-kata berikutnya kan nggak ngerti, tapi ada nafal Nabi Musa gitu. Berarti kita Musa. Ya misalnya juga Allah Ta'ala misal mengatakan inna syaitana lakum aduwwun gitu misalnya. Tentang syaitan ini. Gitu. Jadi ada lafal-lafal yang ini. Ya, lafal-lafal yang kita kenal. Berarti temanya tentang ini nih. Tapi lafal-lafal ini nggak kita kenal, minimal global aja. Berarti ini sedang berbicara tentang ini ayat ini. Diraba-raba lafalnya itu dan maknanya. Asal bener ya maknanya, jangan wa fil akhirati hasanah. Itu bukan akhiratnya, tapi rotinya yang dia pikirin. Wa fil akhirati, rotinya kemudian dia, Al-Quran berbicara tentang roti ya gitu. Enggak. Antum ya bahlul kalau gitu. Jadi akhirati, akhirat gitu. Hati-hati. Di sini sebagian dari bisikan syaitan kepada orang yang mau ngaji atau orang yang mau pengajian itu dihalang-halangi dengan diwanti-wanti oleh syaitan. Hati-hati. Jangan nafsirin tanpa ilmu. Hati-hati salah paham, hati-hati itu. Jadi akhirnya dia enggak jadi, ya, enggak jadi. Taib. Jadi syaitan itu enggak menyerah, punya banyak pintu.
Antum beramal, setan tetap akan membuka pintu godaan supaya antum berhenti beramal atau salah dalam sasaran. Ya. Dalam kitab Fathur Rahman fi Bayan Hajrul Quran karya Mahmud Al-Mallah, kata beliau, wa mawani'ul fahmi katsiratun minha. Penghalang paham Al-Quran itu banyak, di antaranya an yakunal hammu munsarifan ila tahqiqil harfi bi ikhrajiha min makharijiha. Di antara penghalangnya adalah seseorang menjadikan seluruh perhatiannya tertuju pada pelafalan huruf-huruf Al-Quran. Misal memastikan ia mengeluarkannya dari makhraj, tempat keluar huruf yang benar. Wa adami tafakkuri fi ma'ani kalamillah. Namun ia tidak memikirkan makna firman Allah Azza wa Jalla. Bihaitsu yahrisu kullal hirsi ala tardidil harfi wa takrarihi. وذلك لأن الشيطان يخيل إليه أنه لم يخرج الحرف من مخرجه ولم يعطيه حقه في النطق. Ia sangat bersemangat dalam mengulang-ulang huruf dan terus mengoreksi pengucapan, karena syaitan membisikkan kepadanya bahwa ia belum mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya dengan benar, dan bahwa ia belum memberi setiap huruf haknya dalam pengucapan. Di sini ada yang bisa kita pelajari dari kenyataan bisikan syaitan untuk masalah makhraj huruf dan tajwid ini. Syaitan kadang mengendarai kebenaran untuk menghalangi kita dari kebenaran yang lebih besar. Gitu. Syaitan kadang mengendarai kebenaran untuk menghalangi kita dari kebenaran yang lebih besar. Pikirin aja. Kerasa nggak itu? Syaitan kadang mengendarai kebenaran untuk menghalangi kita dari kebenaran yang lebih besar. Dia kendarai untuk kebenaran, sehingga kita nggak menuju kebenaran yang lebih besar. Coba pernah nggak antum melihat di media sosial? Kita bahas akidah dan kesesatan ahli bid'ah yang menyimpang misalnya, dan seterusnya. Tiba-tiba nyeletuk, alah, paling nggak bisa bahasa Arab. Ente ngomong kayak gitu, paling gak bisa bahasa Arab, paling gak pernah pesantren, udah hafal alfiyah belum, udah hafal ajrumiyah belum, paham gak maksud ana? Ngerti gak? Belum ngerti Pak? Paham gak maksud ana? Gak paham? Belum? Antum belum paham bukan karena dihalang-halangi sama syaitan dari pemahaman kan? Bukan kan? Gini, ingat tadi kaidahnya, kadang syaitan mengendarai kebenaran, tapi untuk menghalangi kita dari kebenaran yang lebih besar. Ya, contoh diantara contoh tadi anak rinci contoh ini. Misalnya berdoa di kuburan keramat, oke? Banyak gak kaum muslimin kayak gitu? Banyak. Banyak gak lulusan pesantren kayak gitu? Banyak. Kita bilang itu haram dan itu bahkan bid'ah, bahkan bisa menjadi syirik kadang-kadang. Terus ada orang yang mungkin pelaku juga, dia menyeletuk, alah, gak usah ngebidahin, gak usah bikin syirik, dikit-dikit bidah, dikit syirik. Emang situ udah hafal ajrumiyah, emang situ udah hafal alfiyah, emang itu sudah bisa, antum sudah bisa bahasa Arab, sampai ngomong ini bid'ah itu bid'ah. Paham gak maksudnya? Dia pakai kendaraan, belajar bahasa Arab bagus gak? Bagus, itu kebenaran ya. Tapi pakai kebenaran kecil untuk menghalangi kita dari kebenaran yang lebih besar gitu loh. Yaitu mengetahui bahwa ini semua adalah bid'ah atau syirik. Paham sih Pak? Anak kasih contoh yang lebih relevan dengan kenyataan belakangan ini. Yaitu liputan di salah satu stasiun televisi. Ya, tentang sikap ghulu sebagian orang-orang pesantren terhadap santri pesantren terhadap sebagian gurunya. Ya. Kemudian akhirnya banyak yang ngamuk, tersinggung. Ya karena pelaku juga mereka gitu kan. Nah, ghulu ini kan, sikap berlebihan ini kan berbahaya untuk kedepannya. Yaitu doktrin fanatisme kepada guru dan ormas atau pesantren. Itu bahaya. Kemudian kadang-kadang bisa menjurus kelak ke kesyirikan. Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan,
Sesungguhnya yang membinasakan orang Bani Israel dahulu itu adalah sikap berlebihan mereka, terutama pada orang-orang soleh. Gitu. Dan itu real, nyata. Ini sesuatu yang bisa bukan hanya masalah akhlak biasa, tetapi bisa menjurus nanti ke akidah. Bukan hanya masalah adab semata, tapi kelak bisa ke akidah. Bisa. Nah kemudian banyak yang mereka marah bilang, inilah nggak ngerti pesantren, ya, nggak bisa bahasa Arab tapi sudah ngomong-ngomong hal kayak gini. Itu lagi-lagi bahasa Arab. Nggak paham nahwu sorof, nggak paham ini. Artinya mereka pakai hal-hal yang kecil untuk menghalangi yang besar gitu loh. Kalau ini nih impactnya bisa besar ke masalah akidah juga. Tapi mereka pakai premis-premis kecil, kendaraan-kendaraan kecil. Itulah syaitan kadang-kadang menghalangi manusia dari kebenaran yang besar. Mereka pakai kebenaran juga, tapi kebenaran yang kecil yang manipulatif. Ya, begitu. Dulu syaitan itu iblis menggoda Nabi Adam itu dari mana jemaah? Dari dalam surga atau luar surga? Luar surga. Iblisnya di luar surga. Kalau Nabi Adam sama istrinya di mana? Di dalam surga. Ya. Sampai segigih itu, walaupun iblis sudah terusir, manzilahnya jauh daripada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam itu di surga. Subhanallah. Dan istrinya juga di situ. Itu iblis tetap enggak pantang, tetap godain. Premisnya apa? Itu Allah larang kamu deketin pohon itu, karena kalau kamu makan itu buah dari pohon itu kamu bisa akan abadi di surga atau kamu akan jadi malaikat. Wah, itu kan seolah-olah benar, tapi ini bukan dalam rangka menghalangi Nabi Adam dari kebenaran, tapi justru menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam kepada kesalahan. Tapi premisnya itu seolah-olah apa? Benar. Nah, setan itu rata-rata gitu. Ketika antum semakin berilmu, syaitan itu menghembuskan apa? Syubhat. Disebut syubhat karena apa? Karena kesannya benar, tapi di balik kebenaran itu ada kesamaran, yaitu kesesatan di balik layar gitu loh. Nah, syaitan begitu caranya. Ya. Kita semakin giat menuntut ilmu, semakin banyak membaca Al-Quran, misalnya, itu syaitan nggak berhenti untuk memberikan syubhat-syubhat. Gimana caranya supaya terhalangi dari menghafal, memahami Al-Quran, itu ada. Contoh lain, usia antum berapa? 50, 60 misalnya. Kita belajar, pahamilah Al-Quran, yuk kita tadabbur Al-Quran, renungi Al-Quran dan seterusnya. Akan ada syubhat dia pernah antum gini misalnya. Kalau memahami Al-Quran kan harus belajar tafsir. Tafsir Ibnu Katsir di rumah 8 jilid, 10 jilid. Itu kalau baca semua satu persatu, belum khatam udah mati duluan saya. Aduh, mendingan udahlah, nggak usahlah belajar tafsir. Ya let it flow aja. Berarti nggak belajar lagi habis itu. Ya udah. Ini syubhat, seolah-olah benar, yang membuat dia terhalangi dari memahami Al-Quran. Udahlah, saya mah Islamnya biasa-biasa aja lah. Nggak usah kayak gitu-gitu amat. Lagian usia juga terbatas. Subhanallah. Ini salah. Ya. Banyak kok syubhat-syubhat yang membuat kita itu, yang tadi yang rajin, tetap rajin memang, tapi teralihkan rajinnya tersebut. Nggak ada isi. Ngaji, getol. Rajin. Ngaji, maksudnya ngaji sini kajian. Getol, Masya Allah. Tapi ada setan, gimana caranya supaya kita nggak mendapatkan manfaat dari kajian-kajian ini? Banyak. Entah kemudian kalau tidur, insya Allah enggak, itu kalau tidur memang karena mungkin, mohon maaf nih anak, ganggu jam tidurnya antum gitu. Nah itu mungkin itu. Atau hal lain, terdistract dan handphone misalnya. Atau hal lain, lagi ngaji khayal. Atau hal lain, hanya melihat mungkin pakaiannya ustadz atau fokus di situ. Itu gangguan. Ya. Pernah gak Anda ceritain ya kawan, ada seorang guru yang dia mengajar dan murid-murid, ada seorang murid yang memperhatikan dia tuh sangat seksama.
Pernah nggak ada ceritain itu di sini? Belum. Itu muridnya Masya Allah. Jadi ini guru, tapi ini bukan majelis kajian gini, bukan, ini guru. Setiap dia bicara itu muridnya ada, dari semua murid ini satu murid yang betul-betul menatap dia itu tanpa kedip sama sekali, memperhatikan banget dari awal sampai akhir, selalu begitu dia. Sehingga guru ini merasa ini Masya Allah ya murid nih, sangat full of attention gitu loh, perhatian banget. Maka guru ini bertanya soal pertanyaan yang tadi baru jelasin maknanya. Murid itu gak bisa jawab. Kata guru, "Dek, kamu itu murid yang paling perhatian sama saya. Tapi pertanyaan tadi kan gampang, udah tak jelasin. Kok kamu gak ngerti gitu loh, gak bisa jawab. Kamu kan merhatiin saya terus dari tadi awal sampai akhir, selalu merhatiin saya. Gak kayak yang lain yang kadang-kadang tengok sana tengok sini. Kamu paling perhatian sama saya." Maka kata murid tersebut, "Pak, saya itu merhatikan bukan pengajaran Bapak, tapi bibir Bapak. Bapak itu kalau ngomong bibir atas nggak pernah gerak. Jadi saya gitu." Ternyata itu yang dipikir, ini sebenarnya kalau misalnya di kajian gitu, antum kajian terdistract dengan ketampanan ustadznya misalnya. Kalau antum janganlah, laki-laki ya aneh juga ya, perempuan aja jangan, kalau bisa laki-laki subhanallah. Ya. Sehingga gagal fokus, buyar fokus antum. Ini dari syaitan. Kemudian ustazah, ada beberapa ustazah dari aliran lain, bukan kita insyaallah, itu ngisi kajian. Ummahat datang, para bapak datang, bapak-bapak datang lah, bapak-bapak gitu. Kira-kira bapak-bapaknya dapat ilmu yang bermanfaat nggak di situ? Ayolah Pak, gitu. Kira-kira gimana Pak, bapak-bapak nih yang ya? Baik bapak-bapaknya di depan pentas atau bapak bahkan di belakang dari ustazah tersebut. Kira-kira salfok apa full fok? Galfok, salfok. Pasti itu. Karena syaitannya banyak. Makanya tanya, "Pak, tadi ustazah ngomongin apa?" "Wah, saya mah orangnya visual," kata dia itu. Yang pantesan emang laki-laki itu fitnahnya di visual. Salfok. Akan ada selalu jemaah ikhwan. Salah fokus kita tuh. Ya, semakin kita berilmu, semakin kita ke sunnah, kadang-kadang salah fokus di hal-hal lain. Ya. Bukannya mengamalkan sunnah, kita sibuk dalam ustadz ini ditahdzir sama ustadz ini. Ustadz ini rumah tangganya gini. Itu subhanallah itu. Beruntung kalau kita tuh nggak pernah membahas sisi yang Allah sembunyikan dari seorang ustadz. Beruntung banget Pak. Dan sungguh kemerosotan jika kita mulai membahas sisi yang selama ini Allah tutup dari seorang ustadz. Kita bahas berarti merosot ilmu antum. Gitu ya. Mungkin sampai situ aja kita kajiannya. Sudah masuk auto syuruk sepertinya. Ada pertanyaan nggak biasanya kira-kira ikhwas kalian? Ada. Pak Aldo kira-kira boleh lanjut atau harus di stop? Boleh. Ya. Ada kajian Pak Aldo nanti? Enggak? Ada Ustadz Musyafa? Oh ya, baik. Silakan Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya, target. Ya, baik. Wa yakum jazakumullah khair. Yang diutarakan Bapak
itu salah satu niat baik bagi peserta grup itu. Semoga Allah ganjari niat baik mereka, gitulah, untuk menghidupkan pembacaan Al-Quran di antara member grup. Kan itu maksudnya. Insya Allah itu semoga niat baik tersebut ada pahalanya biiznillah kalau mereka ikhlas. Tetapi metode seperti itu grupnya apakah emang grup khusus untuk yang mau baca Quran atau gimana, Pak? Atau grup alumni atau gimana? Yaitu grup memang bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tapi akan ada yang berbagi ilmu atau apa. Ya, baik. Ya. Grup yang sebenarnya bagus kalau memang tujuannya ilmu, amal ya. Tetapi untuk track baca Quran seperti itu tidak dianjurkan, Pak. Dikarenakan juga disebabkan intention atau minat masing-masing itu berbeda. Belum lagi kalau memang dikatakan khatam 1 pekan. Itu tidak bisa dikatakan khatam ketika masing-masing dari member membaca juz masing-masing. Ya kan? Bisa aja satu member itu hanya membaca 2 juz dalam sepekan. Dan member lain sampai 2 member dan seterusnya sampai puluhan member, maka wah kita berhasil 30 juz. Ini bukan khatam namanya. Ini bukan khatam. Khatam itu satu orang membaca 30 juz. Ya. Itu pertama, poin pertama yang menjadi suatu entah ini kritik atau kesalahan lah gitu, tidak tepat lah gitu ya. Kemudian poin kedua, dikhawatirkan kadang bisa ada kedustaan, ada report saya udah baca ini padahal belum, itu kan nggak menjamin, ya. Itu nggak menjamin, bisa aja dia ngaku saya udah baca juz ini alhamdulillah. Oh ya udah catat centang biru atau centang gitu, udah fulan udah baca. Tapi kan nggak tahu gitu. Kalau emang ada setoran bisa aja yang ketiga, yaitu udah khawatir ya dan seterusnya. Intinya ini grup kalau minat masing-masing itu beragam sebaiknya tidak seperti itu. Kalau grup tahsin silahkan, grup tahfidz silahkan, tapi grup tilawah, ini kalau sampai kayak gitu modelnya nggak bisa. Kalau tahsin bisa, Pak. Tahsin itu ada gurunya, masing-masing nyetor bacaan, terus dikoreksi, itu bisa. Kalau tahfidz bisa juga, apalagi mungkin grupnya kemudian ada video call. Mumpung ada video call, sebelum nanti diterapkan tarif buat video call. Ya. Gitu. Jadi bisa kok, tapi kalau tilawah nggak bisa, Pak. Apa yang metode seperti itu? One day one juz misalnya. Kemudian dalam 30 hari satu grup ada 30 orang. 30 hari kita khatam. Enggak, Pak, ini fake khatam. Ini khatam palsu, bukan khatam namanya. Nah, kemudian akhirnya pertanyaan Bapak, gimana cara sesuai syariat supaya kita supaya kita gimana, Pak ya? Membaca Al-Qur'an gitu dengan baik sampai kita istiqomah. Yang pertama, jadikan membaca Quran itu ibadah. Itu pertama. Kedua, niatkan lillah. Niatkan lillah. Ketiga, niatkan apa-apa yang baik dari Allah dengan membaca Al-Quran. Yang baik dari Allah dengan membaca Al-Quran. Niatkan apa-apa yang baik dari Allah. Yang kedua, lillahi ta'ala, itu cari pahala dari Allah. Yang ketiga, niatkan mendapatkan apapun kebaikan dari Allah dengan membaca Al-Quran ini. Mengisi waktu dengan baik. Kemudian keberkahan waktu. Kemudian bisa aja rezeki yang lancar dari Allah. Bahkan kata sebagian ulama, kalau kita merasa waktu kita kan punya manajemen waktu. Hari-hari kita kalau misal berantakan, bacalah Al-Quran yang banyak. Maka Allah akan mentanzim dan akan mentanzim, yaitu mengatur waktu kita dengan baik. Itu bisa kita niatkan untuk hal-hal yang baik seperti itu. Sehingga kita termotivasi untuk baca Al-Quran secara istiqamah. Jadi ulama-ulama mereka yang kuat dalam mengisi kajian, belajar, menelaah, berinteraksi terhadap manusia, itu rata-rata ulama yang memang betul-betul punya porsi membaca atau menghafal Qur'annya. Itu ketiga. Kemudian keempat yang menjadi faktor, bergaulah bersama ahlul Qur'an.
Bergaullah bersama ahlul Quran, yaitu orang yang rajin baca Quran itu akan menginspirasi kita untuk membaca juga. Ya. Orang yang sering nyanyi, sering itu apalagi tembang kenangan, itu juga akan menginspirasi kita untuk ikutan nyanyi. Nah, sebaliknya, orang yang rajin baca Quran membuat kita juga suka membaca Quran itu, tertarik membaca Quran. Kadang kita cemburu ketika melihat ada seorang anak muda misalnya lagi baca Quran di stasiun misalnya. Cemburu kita. Cemburunya apa? Kenapa saya enggak kayak gitu? Kan gitu. Kadang saya pribadi yang mungkin dibilang tua enggak, dibilang muda insyaallah. Saya pribadi ngelihat beberapa orang tua, Pak. Ya, itu pakai kacamata besar, kemudian ngelihat mushaf, baca lama pas i'tikaf, itu saya sendiri cemburu, malu sama diri saya. Jadi ngelihat dan bergaul dengan orang-orang seperti ini memotivasi kita untuk baca Quran. Kemudian yang kelima, tanamkan cinta dengan Al-Quran dengan pembiasaan di rumah. Pembiasaan ini beragam modelnya. Kalau memang kita belum tergerak hati membaca Al-Quran, minimal coba pasang atau setel MP3 Al-Quran di rumah selalu dengan variatif. Bisa MP3, bisa kalau kita punya bukan parabola ya, internet atau apa, kita punya layar atau monitor, itu selalu di channel TV Mekah itu kan Al-Quran sama Masjidil Haram doang tuh. Itu bisa memotivasi kita untuk membaca Al-Quran kalau kita niatkan untuk itu. Kadang kerasnya hati kita untuk tidak membaca Al-Quran itu disebabkan lingkungan yang tidak mendukung. Maka buatlah suasana dan lingkungan yang mendukung kita untuk mencintai Al-Quran. Itu begitu. Jangan nunggu menunggu musibah atau apa baru kita baca Quran, tapi mulai dari sekarang insyaallah. Seperti itu, Pak. Di antara pendukung-pendukung supaya kita bisa tilawah atau baca Quran. Begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang yang baca Quran itu setiap hari misalnya membaca Quran aja tanpa memahami maknanya. Sebenarnya metode yang tepat seperti apa? Karena apakah misalkan kita baca satu hari satu juz, misalkan kita target satu juz. Iya. Kemudian apakah tepat misalkan hari kemudian hari besoknya atau paginya satu juz, sorenya membaca artinya, apakah seperti itu metode yang tepat atau bagaimana? Ya, oke. Wa iyyakum jazakallahu. Adapun metode itu dikembalikan kepada karakter orangnya, kesanggupan dia, waktunya dia, kemampuan dia itu beda-beda, Pak. Enggak bisa saya formulkan begini semua harus sama, enggak gitu. Relatif, orang beda-beda. Misal dia target dalam sehari membaca 1 juz. Sebenarnya udah baca aja walaupun dia mungkin nggak bisa tadabbur, itu udah bagus karena udah baca, udah bagus, Pak. Karena kalau dibandingkan pada umumnya orang sekarang ya nggak baca, Pak. Rata-rata nggak baca Al-Quran. Tapi dia udah bagus baca. Oke, dia mau improve, mau semakin bagus dengan apa? Dia memahami itu. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana metode caranya? Ada beragam. Tapi sebagai kita orang Indonesia yang nggak paham bahasa Arab, tentu kita harus punya Al-Quran atau mushaf terjemahan. Itu paling minimalnya minimal. Kedua, paling minimalnya yang kedua yaitu punya kitab tafsir yang komplit. Maksudnya satu judul tafsir kita punya dari juz 1 sampai juz 30. Ya, baik itu tafsir Sa'di misalnya atau tafsir Ibnu Katsir atau lainnya. Harus punya di rak buku kita. Ya, jangan piala doang yang dipelihara, kitab tafsir, ya. Sehingga kalau kita pengen tahu merujuk ke situ. Dan saya sarankan memang tafsir yang ringkas dulu, Pak. Yang ringkas dan mudah. Ya. Nah, kalau emang mau begitu, 1 hari 1 juz, gini Pak. Dia baca tilawah mungkin ada porsi sendiri. Ya. 1 hari 1 juz, oke. Ba'da habis zuhur, habis subuh, sebelum berangkat kerja dia baca misal 10 halaman, misal. Nanti pas malam sebelum tidur 10 halaman, oke. Itu yang tanpa tadabbur. Bisa kayak gitu. Enggak, jadi baca doang. Itu hanya targeting aja.
target. Nah, ada sesi dia tuh tadabbur, dia boleh pilih apa aja, ayat atau surat atau apa yang dia baca hari itu, sebagiannya itu dia baca terjemahannya. Dia baca terjemahannya. Jadi ketika tilawah, adapun ketika mau tadabbur, baca terjemahannya juga. Itu sesi yang berbeda dan target yang berbeda, begitu Pak. Karena Anda khawatirnya kalau dia punya target tilawah 1 juz 1 hari, terus setiap ayat dia baca juga artinya, dan dia nggak banyak waktu karena dia kerja, saya khawatir malah dia nanti futur karena merasa bebannya berat banget sih kok. Maka integrasikan dengan apa? Pisahkan. Ada tilawah yang murni buat target, yaitu tilawah 1 hari 1 juz misalnya, dan ada bacaan yang memang dia tuh pengen mentadabburi Al-Quran sebagai tadabbur, maka pisah. Ini kalau konteksnya orang awam yang dia kerja hari-hari, ya dicocokkan dengan keadaan dia. Tapi model kayak gini tentu nggak cocok untuk yang sudah paham bahasa Arab. Beda lagi modelnya gitu. Nggak cocok juga dengan seorang ustadz yang memang sudah udah paham ilmu syar'i, paham artinya secara umum. Ya gitu, itu beda lagi. Itu tadi saran saya seperti itu sih Pak. Ya begitu. Jadi pisahkan 2 hal itu. Ya begitu. Kalau memang ternyata cocoknya dia tilawah sambil baca terjemah, silakan. Jadi ketercocokan dia aja gimana. Seperti itu Pak ya. Begitu. Oke. Kelas dari online nggak ada pertanyaannya. Ya Pak. Mau ke sini Pak? Oh. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kasus di sebuah grup asing itu, ada seorang guru bilang katanya kalau mau tarkis, mau menghabiskan Quran, betulkan dulu bacaannya, mungkinkan dulu bacaannya. Nah katanya bahkan semakin sering hatam itu semakin mudah untuk menghabiskan Quran karena bacanya udah lancar. Itu benar sekali, sahih banget. Kecuali mungkin kalau dia Al-Fatihah, ya bukan kecuali sih, untuk semua hal. Gini, semua ayat, semua surat itu sangat benar. Yang pertama, tapi yang benar, yang kita katakan benar 100% yang pertama, yaitu sebelum menghafalkan Al-Quran maka harus benahi dulu bacaannya. Ini kita bagi menjadi 2 model. 1, menghafalkan salah satu surat atau ayat dalam Al-Quran, maka itu harus benar dulu bacaan ayat dan surat itu. Misal Al-Fatihah, Al-Fatihah wajib benerin dulu bacaannya, lalu nanti hafal insyaallah gitu. Atau model kedua, yang kedua, orang yang udah hafal Al-Fatihah, hafal surat-surat pendek, dia mau menghafal surat-surat lain yang agak panjang, maka wajib untuk benerin dulu bacaannya sebelum dia mulai ngafalin gitu. Karena kalau dia enggak benerin bacaannya dulu, belum pernah talaki, belum pernah belajar sama seorang ustadz tajwid atau misalnya, terus dia berani-berani ngafalin hanya berbekal dengan transliterasi, maka ini bisa berbahaya dan musibah ke depannya. Itu sebagian, maaf, dari sebagian bapak-bapak tuh kayak gitu. Jadinya musibah, dia jadi pas jadi imam itu udah kayak musibah bencana alam itu. Jadi bacaannya itu udah membuat kita itu benar-benar khawatir akhirat tuh gimana gitu. Bukan karena isi ayatnya, tapi ngedengarnya itu membuat ngilu. Karena buruk sekali bacaannya. Sampai bertanya-tanya, ini belajar di mana ini orang kok bacaan kayak gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang harus betul-betul benahi dulu bacaan dia. Terus yang kedua, benar dianjurkan, bukan diharuskan, dianjurkan memperbanyak khatamin Al-Quran sebelum menghafalkan. Karena dengan sering menghatamkan, maka pembiasaan itu sudah ada larut dalam dirinya. Itu benar. Tapi bukan syarat. Enggak harus seorang yang mau menghafalin surat tertentu dia harus sering khataman dulu, enggak harus. Tapi seringnya dia membaca Al-Quran dan menghatam Al-Quran,
itu membuat otot di lidah dan di mulut dia itu terbiasa dengan ayat Al-Quran. Karena otot ini Allah ciptakan di lidah dan mulut itu. Dan semua otot itu Allah ciptakan itu ada hal yang luar biasa dari pembiasaan apapun yang kita lakukan. Sehingga kelak sifatnya otomatis. Sifatnya otomatis. Itu dalam belajar Al-Quran atau dalam bahasa semuanya kayak gitu. Nah, setiap orang yang belajar baik Al-Quran atau bahasa, yang mana itu kan menggunakan mulut, lidah, ya, tenggorokan juga. Itu semua memerlukan otot dan pembiasaan sensor ototnya. Nah, itu setiap hari harus ada porsi. Setiap hari harus ada porsi untuk melafalkan, membiasakan sampai bisa dia. Adapun orang yang tidak terbiasa tilawah, terus dia udah mau mulai ngafalin Quran walaupun surat-surat agak pendek, itu dia akan keberatan sebenarnya. Dia kayak terbebani dengan beban yang belum layak dia terbebani seperti itu. Maka coba banyak-banyak dulu tilawah, nanti mulai ngafal. Tapi menghafal Al-Fatihah wajib. Selagi dia mulai banyak tilawah, dia wajib hafal Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek seperti tiga surat terakhir atau semisal itu. Seperti itu. Jadi guru itu benar insyaallah. Maka sebelum yang lain, sebelum member itu pada mulai menghafal harus apa? Harus betul-betul rajin baca dan membenahi bacaannya semua hafal. Ya, ini udah jam segini Pak. Ya, jadi kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.